Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang UAS Digital Business Transformation. Saya Hidayat Ramadhani Winarno. Nomor satu tentang digitization piano. Sejarah dari digitization piano berawal dari WET pada tahun 2015 dan dilaporkan ke Global Center for Digital Business Transformation. Merupakan sebuah framework berbasis digital. Framework ini secara teoritis mengadopsi dan mengadakan pendekatan berbasis perusahaan dan organisasi yang komprehensif dalam melihat transformasi bisnis digital karena perusahaan mengadopsi teknologi digital dan apa saja yang ditransformasikannya, pertama berupa bisnis model, struktur organisasi, SDM, internal proses, kapabilitas IT, produk serta layanan, dan juga keterlibatan pemangku yang berkepentingan. Nah, kuncinya apa? Proses transformasi digital harus mengarah pada perubahan dan pengembangan organisasi kelincahan basis digital. Di sini akhirnya saya bahas digitization orchestra. Merupakan framework yang dikembangkan untuk menggantikan digital piano dengan menawarkan satu go-to-market, ada channel. Nah, di sini ada proses transformasi digital. Jadi kita harus memperbanyak channel, memperbanyak saluran untuk mempromosikan dan juga memasarkan bisnis kita agar up to date, agar lebih efisien dan juga bisa menyasar kepada segmen tertentu. Lalu ada keterlibatan, pertama ada pelanggan. Pelanggan merupakan hal yang utama dalam bisnis. Kita bisa bayangkan tanpa adanya pelanggan, bisnis kita tidak dapat menghasilkan keuntungan dan juga nggak laku gitu kan kalau nggak ada pelanggan. Lalu ada mitra, mitra merupakan hal yang utama juga agar meningkatkan proses bisnis, jual beli. Lalu ada tenaga kerja, kita harus merekrut karyawan yang berpengalaman, ya, berkompeten, punya technical skill, soft skill yang mumpuni sehingga bisa menjadi katakanlah penopang untuk bisnis kita seperti itu. Lalu ada operasi, yang pertama adalah proses. Setiap proses itu pasti ada rintangannya dan juga tujuan. Tujuan inilah yang kita impikan gitu. Proses ini merupakan yang menentukan hal berhasil atau tidaknya bisnis ini kita akan lakukan. Selanjutnya ada IT kapabilitas. Nah, penggunaan IT harus diselaraskan dengan kebutuhan perusahaannya. Misalkan jika kita uh, punya perusahaan startup gitu ya, seperti Gojek, seperti Tokopedia dan lain-lain, kita harus punya database atau basis data yang besar serta perangkat lunak yang relevan dan terintegrasi dengan baik gitu. Lalu ada organisasi, ada struktur, ada jabatan-jabatan seperti direksi, komisaris, manajer dan lainnya untuk dibedakan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Ada insentif, kita akan mendapatkan honor, gaji, dan bonus. Nah, untuk apa? Untuk menunjang kinerja, produktivitas, agar pekerjaan kita bisa dilakukan dengan maksimal. Ada kultur. Nah, ini penting untuk meningkatkan keharmonisan dan keakraban antar karyawan. Nah, kuncinya apa? Adalah kepemimpinan organisasi harus menunjukkan dan menentukan tipe dan nilai yang ingin mereka ciptakan, nah, dan menentukan pilihan-pilihan strategi untuk mencapainya. Kutip dari NYU tahun 2018. Soal nomor 2 ada teknologi digital dan customer relationship management. Nah, ini contoh saya mengutip dari bidang otomotif ya. Nah, di sini saya menggunakan merek Honda dari 5 tahun yang lalu. Nah, ini merupakan dealernya. Nah, di sini saya cantumkan pemanfaatan CRM dan juga teknologi digital di bidang eh, apa namanya dealer tersebut atau PT Cibubur Indah Motor. Nah, pertama jika servis gitu kan kita diingatkan by WA dan juga SMS. Nah, kita juga bisa melakukan booking service melalui website dan juga kita bisa mengunduh aplikasi Honda e-Care di Play Store dan juga Application Store. Ada juga layanan AI seperti chatbot dan juga layanan 24 jam agar pengguna lebih terhubung dengan Honda Cibubur. Nah, seperti itu.
Ini merupakan contoh dari teknologi digital di Honda. Nah, jadi kita bisa booking service online di sini. Nah, dampaknya apa? Peningkatan pelayanan, penjualan mobil Honda, dan juga bisa ada promo tukar tambah, dan juga meningkatkan kualitas performa. Itu yang terpenting. Soal nomor tiga ada apa namanya kaitan ya Tokopedia bekerjasama dengan TikTok. Nah, di sini kita lihat ada FLS Group Indonesia. Dia menggunakan sosial media lalu menggandeng TikTok. Gitu. Ini merupakan contoh deskripsi produknya. Ini deskripsi dari perusahaannya. Lalu ada Shopee yang bekerjasama dengan TikTok. Ini yang punya kita akan bahas sentimen analisis gitu. Apakah itu? Ya, itu merupakan proses untuk menganalisis, mengidentifikasi dan mengevaluasi sentimen, pendapat, emosi yang terkandung dalam sebuah data. Nah, tujuannya apa? Untuk memahami bagaimana orang merasakan dan merespon suatu produk. Di sini kita berdasarkan informasi yang diambil dari grafik Shopee dan juga Tokopedia. Nah, setelah kita ambil kesimpulan, sentimen analisis yang ditampilkan terhadap Shopee menunjukkan bahwa koresponden Shopee lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tokopedia pada tanggal 13 sampai tanggal 19 sebesar 171 dan juga 34 gitu. Nah, ini merupakan sentimen analisis Shopee, ini merupakan sentimen analisis Tokopedia. Lalu soal nomor 4 ada supply chain management. Nah, di sini saya membahas di PT Indofood Sukses Makmur. Dan ini produksinya produksi mie instan, tepung terigu, pasta, snack, dan nutrisi. Nah, ini merupakan inventorinya diambil dari pusat data informasi Kementerian Perindustrian. Lokasinya di Sudirman Plaza, merupakan informasi penting terkait dengan keuntungan dan juga apa namanya laba. Nah, lalu ada economic order quantity. Apakah itu? Nah, merupakan pengukuran yang digunakan di bidang operasi, manajemen rantai pasokan, dan logistik. Nah, ini bermanfaat untuk menentukan jumlah volume dan frekuensi pesanan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Seperti itu. Nah, di sini ada perhitungannya. Nah, di sini soal nomor 5. Studi kasus, apa namanya, kita dijelaskan bisnis digital menggunakan strategi ke arah industri 4.0. Nah, bagaimana value creation? Di sini kan saya memberikan contoh dari learning management system di BINUS Maya, bisnisnya Universitas Nusantara, description-nya. Nah, ini mengembangkan platform yang digital. Nah, ini value creation-nya di sini ada pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi AI. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak.